Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Alifsa Gita. Di sini saya dari kelompok 4 mata kuliah manajemen industri kreatif. Saya akan menjelaskan mengenai tentang makalah 4, yaitu mengenai sumber daya alam industri kreatif. Saya sebagai materi pertama, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari industri kreatif. Menurut DCMS, pengertian dari industri kreatif yaitu pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individual yang berguna untuk kesejahteraan semua, serta meningkatkan lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan kreativitas tersebut. Jadi, lapangan pekerjaan itu bisa didapatkan dari penciptaan bakat atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap individual. Kemudian, di dalam industri kreatif itu terdiri dari beberapa subbab yang ada di dalamnya. Terdiri dari beberapa divisi, seperti dari desainer, musik, kemudian ada perikanan, fashion, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu mengenai produk dan jasa yang ada di dalam industri kreatif. Jadi, industri kreatif itu menghasilkan suatu produk atau jasa yang biasa disebut dengan kegiatan komersial. Jadi kegiatan komersial itu merupakan produk atau jasa yang dihasilkan dari industri kreatif. Nah, di dalam kegiatan komersial ini terdapat 3 kegiatan di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang pemasaran. Pemasaran ini merupakan kegiatan yang di dalamnya itu membutuhkan sebuah branding atau merek dari suatu produk atau jasa. Nah, pemasaran ini juga sangat bisa menentukan target pasar dan posisi pasar pada waktu tertentu. Yang kedua yaitu tentang penjualan. Penjualan ini atau bisa disebut dengan selling, yaitu suatu kegiatan transaksi dari seorang produksi kepada seorang distributor atau seorang agen. Yang terakhir yaitu kegiatan promosi. Promosi ini juga sangat berkaitan dengan pemasaran. Pada hakikatnya promosi ini bisa dilangsungkan secara online maupun offline. Nah, promosi offline bisa dilakukan dengan cara membuat banner atau menyebarkan pamflet pada di daerah sekitar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nikmatul Islamiyah, NIM 12451832337 akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan industri kreatif. Untuk yang pertama yaitu peluang industri kreatif. Bagi para pelaku industri kreatif, keragaman sosial kultur dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah henti, yaitu di mana usaha pemanfaatan berbisnis kearifan serta warisan budaya Indonesia perlu diperhatikan dan kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku industri kreatif, sehingga warisan budaya tradisional bangsa Indonesia dapat terlestarikan dan menjadi kebanggaan nasional. Selanjutnya yaitu tantangan industri kreatif. Banyak lulusan pendidikan tinggi dengan IPK tinggi, tetapi tidak berprestasi di dunia kerja. Karena itu, sektor pendidikan harus mampu mengimbangi dari aspek kurikulumnya yang berorientasi pada aspek kognisi dengan kurikulum yang berorientasi pada kreativitas dan pemasaran yang menanamkan value atau nilai kewirausahaan. Kreativitas ini yaitu mengasah kepekaan dan kesiapan untuk produktif di dalam hal menghadapi perubahan yang ditemui di lingkungan nyata. Selanjutnya yaitu perkembangan industri kreatif di Indonesia. Pada tahun 2000 sampai 2006, hasil studi mengatakan bahwa industri kreatif pada periode tersebut berhasil menyumbang GDP Indonesia sebesar 104 triliun. Untuk tahun 2007, studi mengenai keberadaan industri kreatif Indonesia mulai dilakukan pertama kali oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Dan pada tahun 2015 sampai 2017,
yaitu sektor kreatif Indonesia dipegang oleh Badan Ekonomi Kreatif atau biasa disingkat Bekraf. Sektor ini menyumbang sebesar 852 triliun. Untuk tahun 2016 mencapai 923 triliun dan bertambah menjadi 990 triliun. Dan untuk tahun 2018 yaitu ditargetkan naik menjadi 18,1 juta tenaga kerja. Selanjutnya yaitu Badan Ekonomi Kreatif menetapkan 8 kota kreatif di Indonesia. Untuk kota yang pertama ada Kabupaten Majalengka dengan unggulan seni pertunjukan. Yang kedua Kota Malang dengan unggulan aplikasi dan pengembangan permainan. Yang ketiga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan unggulan seni pertunjukan. Yang keempat Kota Palembang dengan subsektor unggulan kuliner. Yang kelima Kota Rembang dengan unggulan kerja. Yang keenam Kota Surakarta dengan unggulan seni pertunjukan. Dan yang ketujuh Kota Semarang dengan subsektor unggulan fashion. Yang terakhir yaitu ada Kabupaten Ginanjar dengan seni pertunjukan. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia. Untuk strategi yang pertama yaitu pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kreatif. Yang kedua, pengembangan program studi baru. Yang ketiga, memberikan fasilitas kemudahan bagi lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif untuk saling bekerja sama dengan sesama lembaga pelatihan industri kreatif di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan pelatih. Yang kelima, mengembangkan dan meningkatkan muatan kurikulum pendidikan dan pelatihan industri kreatif. Yang keenam, meningkatkan standar mutu dan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif. Untuk yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif. Yang kedelapan, meningkatkan alokasi dana yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan industri kreatif. Yang kesembilan, menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kreatif dengan perusahaan industri kreatif. Yang kesepuluh, mengadakan acara seminar dan motivasi dengan menghadirkan sosok wirausahawan industri kreatif yang telah sukses di bidangnya. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan bagi sumber daya manusia yang terpilih untuk dapat mengikuti pelatihan di luar negeri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrani Khairunisa, NIM 036. Saya akan menjelaskan mengenai 4 strategi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja kreatif. Yang pertama, mengembangkan standar kompetensi dan sistem sertifikasi tenaga kerja kreatif yang diakui secara global. Yang kedua, memfasilitasi peningkatan profesionalisme tenaga kerja kreatif. Yang ketiga, memfasilitasi program bursa kerja tenaga kreatif. Yang keempat, mengembangkan sistem perlindungan tenaga kerja bagi tenaga kerja kreatif di dalam dan di luar negeri. Selanjutnya yaitu melatih kreativitas kepemimpinan seseorang. Dapat dilakukan dengan yang pertama, observasi. Observasi adalah cara membangun kreativitas dengan mengamati kondisi atau lingkungan sekitar. Pemimpin dapat melakukan observasi dengan mengamati lingkungan kantor, kondisi pegawai, serta produk atau jasa yang dipasarkan. Yang kedua, dengan brainstorming atau bertukar pikiran. Pemimpin dapat melakukan diskusi brainstorming dengan cara mengumpulkan pegawai dan meminta pendapat mereka mengenai proyek atau sistem yang sedang dijalani. Yang ketiga yaitu modifikasi. Sebelum memodifikasi produk, jasa, atau sistem usaha, seorang pemimpin dapat memulai dengan mengubah rutinitas terlebih dahulu. Misalnya jika biasanya sehari-hari seorang pemimpin ke kantor naik mobil, maka bisa menggunakan kendaraan sepeda. Selanjutnya yaitu kemampuan yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia. Yang pertama pengetahuan atau ilmu, yang kedua keterampilan atau skill, dan yang ketiga adalah kemampuan. Selanjutnya soft kompetensi
Ada beberapa soft kompetensi yang dimiliki, yaitu yang pertama leadership atau kepemimpinan. Kemampuan pemimpin yang meliputi kemampuan berorganisasi, problem solving, serta team management. Yang kedua, communication. Bekerja dengan banyak orang tentu butuh kemampuan komunikasi yang baik, mulai dari kemampuan menyampaikan maksud dengan tepat dan akurat, baik lisan maupun tulisan, kemampuan presentasi, hingga kemampuan mendengarkan orang lain. Yang ketiga, interpersonal relation. Hubungan interpersonal yang terjalin karena berada di dalam organisasi yang sama. Individu yang terlibat di dalamnya bisa disebut dengan rekan kerja atau kolega. Dan yang terakhir, hard kompetensi. Ada banyak sekali hard kompetensi yang ada di Indonesia. Dan beberapa tersebut adalah yang pertama electrical engineering atau teknik kelistrikan. Yang kedua, marketing research atau penelitian pasar untuk menyediakan analisis bagi klien untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, financial analysis atau analisis keuangan. Dan yang terakhir, manpower planning atau perencanaan tenaga kerja. Nama saya Pinkan Eka Yunanda, NIM 034. Di sini saya akan menerangkan untuk materi selanjutnya, yaitu masih pada kemampuan yang harus dikuasai sumber daya manusia. Menurut Milkovic dan Newman, kompetensi diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Satu adalah personal karakter. Personal karakter ini adalah suatu sifat batin yang dimiliki oleh setiap individu yang mampu mempengaruhi pola pikir, sudut pandang, dan juga tingkah laku individu tersebut. Karakter yang dimiliki oleh setiap individu ini berbeda-beda. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain usia, jenis kelamin, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam setiap perusahaan harus memiliki karakter yang baik bagi seorang pemimpin maupun para karyawannya. Hal ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah visionary. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa visioner yang mampu menciptakan dan menjadikan perusahaan tersebut untuk lebih maju dan berkembang. Hal ini dilakukan salah satunya dengan cara menghadapi persaingan yang baik. Yang ketiga adalah organization spesifik. Dari 2 kompetensi di atas akan dilihat secara khusus, yang selanjutnya akan diterapkan ke dalam organisasi tertentu dan dengan fungsi tertentu. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar di era revolusi industri 4.0. Dalam era ini mendorong dan menekankan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk tujuannya, yaitu mencari efisiensi yang setinggi-tingginya. Revolusi industri 4.0 ini memberikan dampak yang sangat besar di dunia industri. Salah satunya adalah yang pada awalnya industri memanfaatkan tenaga manusia dalam bekerja memproduksi produk barang yang secara perlahan hampir seluruhnya sekarang digantikan oleh tenaga mesin yang lebih canggih. Salah satu yang harus dibutuhkan dalam menghadapi era ini adalah sumber daya manusia yang mempunyai talent, karena talent adalah faktor penting dalam kesuksesan implementasi di era ini. 4 klasifikasi kompetensi dasar dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 antara lain: 1 adalah kompetensi pembelajaran berbasis Internet of Things sebagai basic skill. Internet of Things adalah suatu bentuk alat fisik berupa mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga dapat mentransfer data tanpa harus mendapatkan bantuan oleh manusia. Yang kedua adalah kompetensi in globalization. Kompetensi yang akan membawa dan mendidik ke arah kewirausahaan untuk menghasilkan karya inovasi. Dalam hal ini dianjurkan untuk tidak gagap dengan berbagai budaya dan teknologi. Yang ketiga adalah kompetensi hybrid, adalah global kompetensi beserta keunggulannya dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah kompetensi in future strategis, mampu memprediksi dengan tepat segala hal yang akan terjadi di masa mendatang. Selain kompetensi dasar tersebut, ada juga kompetensi lain yang harus dikuasai, antara lain kemampuan berbahasa asing, kemampuan berpikir kritis,
kreatif, kemampuan mengatur atau leadership, dan kecerdasan emosi. Menurut Departemen Perdagangan ada 5 pola pikir yang dibutuhkan di masa depan, antara lain 1. Pola pikir disipliner, yang merupakan ilmu pola pikir yang kita dapatkan selama kita belajar di bangku sekolah, antara lain sejarah, matematika, dan juga ilmu sains. Yang kedua adalah pola pikir mengintensisi, merupakan penggabungan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini bisa melatih menjadi fleksibel, terbuka, dan juga kesadaran untuk berpikir luas. Yang ketiga adalah pola pikir menciptakan, kemampuan dalam mengungkapkan dan menemukan jawaban untuk mengatasi permasalahan. Yang keempat adalah pola pikir penghargaan, kesadaran dalam saling menghargai dalam suatu kelompok. Dan yang kelima adalah pola pikir etis, kemampuan dalam menanamkan etika tanggung jawab. Dalam hal ini mendorong dan menjadikan seseorang sebagai individu yang produktif dalam meneroboskan inovasi baru dan tidak suka menjiplak produk dari orang lain. Yang selanjutnya adalah peran investasi sumber daya manusia. Investasi sumber daya manusia bisa kita bentuk dengan cara melalui pendidikan yang didapatkan, mengikuti pelatihan-pelatihan khusus, dan juga pengalaman yang tercipta. Setelah melakukan cara-cara tersebut dalam menanamkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga melahirkan modal insani, antara lain modal sosial, modal intelektual atau kecerdasan, modal mental dan juga spiritual, modal emosional, dan modal motivasi. Modal-modal tersebut akan memunculkan dan mendorong rasa atau jiwa kreatif di dalam diri seseorang, mengeluarkan ide-ide baru, perspektif. Selain kreatif juga inovasi, menciptakan, memperbarui, dan juga melakukan perubahan. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai sumber daya manusia industri kreatif. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.